kami. Proyek kami ini adalah support UMKM. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Faizal Al-Rafi, NPM 14061020042 dari Program Studi Statistika. Perkenalkan, nama saya Safira Junior dari Fakultas Keperawatan dengan NPM 220110200061. Perkenalkan, saya Cynthia Yuliawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 12041020032. Perkenalkan, nama saya Faras Mutia dari Prodi Manajemen Komunikasi dengan NPM 2105102000072. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nindya Ulhak dengan NPM 15010420017 dari Prodi Agroteknopreneur. Nah, latar belakangnya sendiri, pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia membatasi kegiatan keseharian manusia di berbagai negara. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak dari pandemi ini. Di Indonesia sendiri, pandemi ini memberikan dampak yang cukup besar pada berbagai sektor yang ada. Nah, pada sektor perekonomian, COVID-19 ini berdampak kepada UMKM. Hal ini membuat para pelaku UMKM harus memutar otak mereka untuk mempertahankan usahanya demi keberlangsungan hidup mereka. Dalam melakukan proyek kami akan mendefinisikan UMKM terlebih dahulu. Secara umum, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu diartikan sebagai suatu usaha perniagaan yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan, serta badan usaha dan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. Selanjutnya, kami mengambil dua definisi dari kedua ahli. Yang pertama itu dari Rujito, yang mengatakan bahwa UMKM adalah yang menjadi sarana bantuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Sementara itu, menurut M. Quarto, kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal 200 juta, di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan, atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak 1 miliar dan milik warga negara Indonesia. Selanjutnya, dampak COVID terhadap UMKM di Indonesia. Yang pertama yaitu penurunan omset. Kemudian yang kedua terhambatnya distribusi. Yang ketiga resiko kredit perbankan. Yang keempat penurunan jumlah pembeli. Yang kelima perputaran modal tidak berjalan dengan baik. Nah, maka dari itu kita perlu membantu UMKM karena apa? Karena UMKM sendiri memberikan kontribusi yang besar kepada bangsa Indonesia dengan menanggulangi pengangguran karena lebih dari 55,2 juta unit UMKM mampu menyerap jutaan tenaga kerja. Lalu membantu masyarakat kecil karena pada umumnya UMKM itu memiliki harga yang relatif lebih murah. Dan yang ketiga, membantu ekonomi Indonesia karena UMKM ini menyumbang devisa negara dengan nilai yang cukup tinggi. Hal yang bisa kita lakukan untuk membantu UMKM di sekitar, diantaranya memperkenalkan mereka dengan e-commerce, memberitahu cara berjualan di sosmed, membantu promosi produk-produk UMKM. Dan yang terakhir, mengedukasi teman-teman kita tentang pentingnya peran UMKM di Indonesia. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang kampanye sosial ini, kalian bisa mengunjungi akun Instagram kami di supportumkm.id, karena di sana terdapat postingan yang berisi info-info menarik seputar UMKM. Mungkin cukup sekian dari kami, kelompok 5, TPB OKK 35. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.